Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Roh Kudus mampukan muridnya berani bersaksi. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini dengan jelas mau mengungkapkan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes itu adalah termasuk orang yang tidak terpelajar, yang hanya seorang nelayan, tetapi saat di hadapan para imam dan para ahli Taurat agama Yahudi, anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama Yahudi itu, mereka mampu berkata-kata dengan penuh keberanian, penuh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan penuh kuasa yang mampu membuat mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Hal ini sungguh membuat para imam dan ahli Taurat atau anggota mahkamah agama Yahudi itu heran sekali. Kita semua tahu hal ini dapat terjadi hanya karena Rasul Petrus dan Rasul Yohanes telah diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kuasa ilahi, kuasa Tuhan Yesus Kristus mengalir atasnya memenuhi kehidupan mereka. Mereka mampu menyaksikan tentang hubungan umat manusia ini dalam suasana tingkat tinggi, bahwa di kolong langit ini tidak ada satupun nama yang memampukan umat manusia dapat menerima keselamatan kecuali nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah wujud Allah secara badani, secara jasmani, secara manusiawi, jelas pada diri Tuhan Yesus Kristus saja. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang mau beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus, bahwa apa yang dialami oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini dapat juga kita alami dalam hidup kita di sini selagi kita masih ada di kolong langit ini, di bumi ini. Apabila hidup kita beriman teguh, percaya dengan sungguh-sungguh dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan menjadi saksi Kristus yang tangguh. Bahkan akan juga diberikan kepada kita adanya kuasa ilahi untuk mampu bersaksi di dalam mengabarkan Injil keselamatan bagi umat manusia. Meskipun demikian, tidak semua kita tahu dan menyadari bahwa sebagai murid yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, kita orang yang beriman percaya kepada Kristus ini diberi karunia untuk melakukan mujizat seperti menyembuhkan penyakit atau mujizat yang besar lainnya. Semua itu tentu tergantung dengan jenis karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, yang tidak boleh kita minta seturut dengan kehendak kita, tetapi Dia akan memberikan karunia-karunia khusus itu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki di dalam diri kita, sebagaimana dapat kita baca di 1 Korintus 12 ayat 7-11.
Yang terpenting, apapun karunia yang kita terima dari Tuhan Yesus, maka hendaknya kita harus gunakan sebagai persembahan untuk melayani Tuhan dan bersaksi mengabarkan Injil keselamatan Tuhan Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus, supaya nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kita bisa mengerjakan apa yang kita imani, kita percaya itu dengan takut akan Tuhan Yesus, sehingga banyak saudara-saudara kita yang belum mendengar menjadi mendengar, yang belum percaya menjadi percaya, dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Semuanya itu adalah karya Roh Kudus yang memakai diri kita, sehingga mereka kelak juga bersama-sama dengan kita dalam satu jalan, satu kebenaran, satu hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kelak kita juga sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Kini kita harus sungguh-sungguh sadari bahwa dari nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengingatkan kita sebagai pribadi umat yang mengaku beriman, yang mengaku percaya hanya kepada Kristus, satu-satunya Allah yang hidup, pencipta, pemelihara, dan sang pemilih atas hidup dan mati kita. Maka kita harus ingat untuk selalu memohon pertolongan maupun memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus itu, agar kita bisa dan boleh dimampukannya untuk mengasah karunia yang kita telah alami dan kita terima dari Tuhan Yesus ini, lalu kita alami dan gunakan semuanya itu dalam rangka untuk mempersembahkan karunia yang kita terima, untuk bersaksi dengan penuh semangat tanpa rasa takut. Dengan berani kita harus melaksanakannya, karena dengan adanya segala bentuk ancaman sebagaimana yang dialami oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini, kita harus sungguh waspadai untuk tetap mengandalkan pertolongan Roh Kudus saja. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus yang ditulis pada Markus 16 ayat 17 dan 18 ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh kami resapi, boleh kami perlakukan juga menurut apa yang memang menjadi kehendak Tuhan, dengan segala kasih karunia-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami alami pada hari ini. Kami percaya di dalam hari-hari yang boleh kami jalani atas karunia dari Tuhan ini, membuat kami tetap dekat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati. Amin.